Karena yang namanya sholat itu merupakan tiangnya agama, maka jika ada orang yang mengerjakan sholat, itu berarti sama dengan orang tersebut menegakkan agamanya Allah. Begitu juga sebaliknya, jika ada orang yang meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat dengan alasan apapun, entah itu uzur dan sebagainya, karena sholat itu dalam apapun keadaannya tetap wajib, ya wajib abadan sampai mati, ya itu baru tidak ada kewajiban untuk sholat sampai di liang lahat. Bahkan sebelum di liang lahatkan, jenazah harus disolatkan. Itu sholat terakhir disolatkan, baik sholat dewe akhirnya disolatkan. Dalam keadaan apapun, entah itu sakit, entah itu darurat, entah itu musafir, entah itu bagaimana, semuanya tetap dikenakan wajib sholat lima waktu itu. Cuma mungkin yang menjadi pertimbangan itu adalah cara mengerjakannya, itu saja yang berbeda. Bagi sholatnya orang yang sakit, melihat keparahan dari sakitnya itu sejauh apa, sejauh mana. Kalau memang sudah tidak bisa gerak sama sekali, maka itu pun juga masih wajib untuk dilaksanakan sholat, yaitu dengan isyarat dan seterusnya. Nah, sebegitu pentingnya sholat sampai-sampai yang namanya musafir itu juga masih dalam keadaan wajib ketika sholat itu juga masih pada waktunya. Tidak ada air pun, cara bersucinya juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah, oleh Allah juga. Jadi sholat itu segala sesuatunya ada di sana. Segala sesuatu dalam kehidupan itu sebenarnya ada pada sholat itu. Ya, contoh gerakan-gerakan sholat itu, pastinya Allah itu mempunyai rahasia-rahasia tertentu yang mana sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Dengan adanya takbiratul ihram, itu mengangkat kedua tangan, kemudian yang namanya rukuk, itu dalam keadaan seperti itu harus membungkukkan dirinya. Ketika sujud itu kepala jauh di atas dibandingkan dengan bokong, dengan pantat, dan seterusnya. Itu semuanya adalah gerakan-gerakan sholat yang diajarkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang mengerjakan sholat
menegakkan agamanya Allah, menegakkan agama yang dia anut juga. Kitab dianggap pengantar hidup, cerita pengantar hidup. Jadi orang yang mengerjakan sholat itu berarti menegakkan agamanya Allah. Orang yang tidak sholat, orang yang meninggalkan sholat, walaupun yang meninggalkan itu hanya satu sholat saja, itu berarti sama dengan orang tersebut adalah merobohkan agamanya dia sendiri dan juga agamanya Allah. Itu berarti kalau orang itu belum bisa membentuk agama yang dia anut itu dipertahankan dengan baik, maka belum sepenuh hati. Orang tersebut masuk ke dalam agama Islam itu berarti belum sepenuh hati. Ruwiyah diceritakan Affan Nabi saat menikah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kolam menikah sapa Kanjeng Nabi. Ibu kolam menikah sapa Kanjeng Nabi khamsu sholawatil kawi limo piro-piro sholat. Khamsu sholawatil kawi limo piro-piro sholat. Iku man sapane wong. Iku man sapane wong iku hafadho. Hafadho menjaga sapa man alaiha ing atase khamsu sholawatin. Alaiha ing atase khamsu sholawatin. Kanat mongko ono apa khamsu sholawatin. Kanat mongko ono apa khamsu sholawatin lahu kedue man iku nuron dadi nur, iku nuron dadi cahaya, wa burhanan lan dadi bukti lan dadi tanda, wa najatan lan selamat, apa isan, wa najatan lan selamat yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Waman lan utawi sapane wong, waman lan utawi sapane wong iku lam yuhafid ora menjaga sapa man, iku lam yuhafid ora menjaga sapa man alaihinna ing atase khamsu sholawatin, alaihinna ing atase khamsu sholawatin lam takun mongko ora ana lagu kedue man, lam takun mongko ora ana apa lam takun mongko ora ana apa khamsu sholawatin lagu kedue man iku nuron dadi cahaya, wala burhana lan ora dadi tanda lan ora dadi bukti, wala najatan lan ora dadi najat, wala najatan lan ora dadi selamat. Wakana lan ono sapa man, wakana lan ono sapa man yaumal kiamat ing dalem dina kiamat, yaumal kiamat ing dalem dina kiamat iku ngorokan ngoro, yaumal kiamat ing dalem dina kiamat iku ma Fir'auna bareng sertane
Fir'aun ma'a Fir'auna iku bareng sertani Fir'aun wa Qaruna lan Qarun wa Qaruna lan Qarun wa Haman lan Haman wa Ubay bin Khalaf lan Ubay bin Khalaf wa Ubay bin Khalaf lan Ubay bin Khalaf rawa riwayataken kuwi hadis sapa Ibnu Nasr rawan riwayataken kuwi hadis sapa Ibnu Nasr Imam Ibnu Nasr. Masih berkaitan dengan hadis as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakan salat, maka sungguh dia itu adalah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia itu termasuk orang yang merobohkan agama. Ini diperkuat dengan hadis yang lain yang menjelaskan tentang kewajiban dan juga terbiasa untuk menjaga keistiqomahan sholat 5 waktu. Kewajiban sholat 5 waktu, khamsu sholawatin, ada 5 sholat 5 waktu itu. Man hafadhu alaiha, barang siapa yang bisa menjaga, barang siapa yang bisa rutin melaksanakan sholat 5 waktu, alaiha kanat lahu nuran, maka orang tersebut nuran, hatinya itu terpancar dari sholat tadi. Yang namanya hati itu ya kemarin menjelaskan nuran, mudah untuk menerima kebenaran, mudah untuk menerima mau'idhah, mudah untuk menerima nasihat kebaikan dan seterusnya. Wa burhanan, dan juga jadi sebagai tanda. Wa burhanan, dan juga sebagai tanda. Baik di dunia maupun di akhirat nantinya, orang yang sholat maupun orang yang tidak sholat itu masing-masing pasti akan bisa dibedakan dengan tanda-tanda tertentu. Bahkan jangankan sholat, wudhu saja itu nantinya pada yaumul mahsyar, ketika orang-orang atau manusia mulai zaman Nabi Adam sampai zaman akhir itu berlomba-lomba untuk mencari perlindungan karena pedihnya yaumul mahsyar nanti itu, maka umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang wudhu itu dia mempunyai tanda tersendiri. Di antaranya adalah wajahnya itu terpancarkan cahaya karena pengaruh dari air wudhu ketika dulu di dunianya. Nah, apalagi ini sholat, apalagi ini sholat. Nah, itu yang dimaksud dengan burhana, tanda, bukti. Wanajah, tanda juga mendapatkan keselamatan. Orang yang melaksanakan sholat itu, tetapi sholatnya harus manhafadho tadi ya. Hafadho itu jogo. Jenengin jogo itu berusaha setiap hari dilaksanakan setiap hari, turun terus sampai mati, asar terus sampai mati, dan seterusnya. Nah, wanajatan dan mendapatkan keselamatan. Nah, kalau sholatnya pendak setahun bisa, misalnya usolli sunnatal Idul Fitri, apa ini? Itu kok dia dongo juga oleh Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu, jauhkan aku dari api neraka, amin ya rabbal alamin. Itu orang yang rutin sholat itu nek krungu dongo itu kok tersinggungnya bagaimana? Kok enak mas? Aku sungguh dino sholat kadang terima kadang bisa khusyuk kadang enggak. Lah awakmu nglakoni sholat iki sunnah. Dudu sholat wajib. Dungomu kaya wong ngalah-ngalahi wong ibadah selama 1000 tahun. Jadi ya jangan itu ya.
Buktinya karena ya mungkin dia pas sadar ya. Tapi kan dia diharapkan itu ketika itu sadar dan seterusnya juga sadar. Jangan hanya ketika sarungnya anyar, bajunya anyar, bajunya baru, sendal baru ingat sadarnya. Mulai gitu. Oh, sudah mana? Dari wong liya kok. Sholatnya sholat sunnah yang dilakoni, kemudian jalur menuju surga dijauhkan dari api neraka. Ini betul, beri kenal menjuru, ini kenal menjuru, kawan yang berngomong ini. Nah makanya yang mau coba ada saya pikir nanti sholat sunnah itu alon-alon izin kalau yang sholat lebih hasil sholat Madinah itu kadang juga ngelamun sholat wajib ngelamun tanggal 9 libur apa transferan biasa ngomong baru main gula biar terus lagi ngomong di jam 12 gitu menit untuk tonet kali itu direm-rem loh kayak iso akhirnya bayangkan yang gara-gara lagi PPL jadi dia seakan-akan dapat satu rakaat sholat itu kayak ngetik kapal pengantar terus jadi sholat ya sholat tapi akhirnya ngetik kata pengantar berdahuluan latar belakang salah. Pada umumnya pendidikan itu adalah kebebasan setiap warga negara Indonesia. Itu mereka sudah terketik. Jadi dia itu settingan itu ketika sholat itu sama sholat bukan kali 2 atau 3 berarti pakai iman gitu. Ya akhirnya seperti itu kan ya sholat nah, jadi yang diminta oleh kanjeng Nabi itu ya tidak hanya sholat tetapi juga meresapi apa yang sedang dikerjakan. Itu namanya menyatu. Nah, belajar khusyuk itu bagaimana? Belajar khusyuk itu kalau posisi jadi makmum, sedangkan sholat yang dikerjakan itu adalah sholat yang sifatnya jahar, bacaan dirasa, diikuti saja bacaan imam itu latihan. Dan siri bagaimana sholat yang dilaksanakan itu adalah bacaannya yang pelan. Yang membaca surat sendiri ketika habis Fatihah itu baca surat sendiri. Dan itu di angan-angan yang dibaca itu. Kadang apale terus ngelontok lisan itu bunyi tapi belum biarkan aja. Kadang juga diwali Fatihah maca at-tahiyat gilirane maca tahiyat maca meniku moro-moro ya wis akhir baru sadar oh ini terus meniku kadang jadi makmum ya aku maksud tahiyat yaitu sadarnya ya diserahkan. Ini jenenge setan itu kan sudah dijelaskan di makalah yang beberapa. Jadi gak akan cukup setan itu menggoda dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Nah iso itu nyusup ke dalam tubuhnya. Nah iso itu nyusup menyatu di dalam tubuh orang yang sedang melaksanakan sholat dan mengikuti alur darahnya itu cita-citanya setan. Makanya manusia itu berat, orang Islam itu sangat berat dalam beribadah kepada Allah karena memang keharuan seperti itu. Tapi kalau berhasil untuk melaksanakan ibadah menang berarti berhasil untuk setoran berarti menang, meninggalkan tidur berhasil untuk
beribadah kepada Allah. Nah, begitu juga sebaliknya, wa man lam yuhafid alaihinna lam takun lahu nuron. Barang siapa yang tidak menjaga, yang tidak bisa menjaga sholatnya, lam takun lahu nuron, maka orang tersebut ya tidak akan yang namanya terpancarkan cahaya sholat di dalam hatinya maupun di dalam dirinya, itu nggak ada. Ya sudah, pokoknya sholat, kadang ya sholat, kadang enggak. Wala burhana, apalagi sampai kepada bukti atau tanda, dia nggak akan dapat bukti tanda khusus dari Allah, nggak ada. Wala najatan, dan juga tidak ada yang namanya jaminan keselamatan, baik itu di dunianya maupun di akhirat. Wa kana yaumal qiyamati, dan nantinya pada hari kiamat orang yang jarang-jarang sholat itu, apalagi yang tidak pernah ya, orang yang jarang sholat itu dan juga orang yang tidak pernah itu ya bersama ya mbak-mbaknya itu sendiri. Apa mbak-mbak? Yaitu Ma'a Fir'aun, Mbak Fir'aun alias Mbak Ramses II, yang sekarang masih dimunikan, diawetkan gurunya Duwowo. Jadi saya ini kalau ngomong gak sholat kok gurunya Duwowo nasake nyambung gitu. Sekali kena diukur apa ya meteran sing paling Jawa ikut nasake sing nyambung yang gue Mbah Fir'aun alias Mbah Ramses II. Tapi mending loh ya, Mbah Ramses II itu ketika ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah itu apa? Hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu, itu seandainya karena mati lalu syahadat gitu. Sayangnya kan kedahuluan tenggelam, terus nafas sudah dicabut baru itu. Qala amantu annahu la ilaha illallah amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kabeh itu kali-kali ngomong gitu, tapi kedisikan dicabut oleh Allah. Nah, nafasnya itu, ruhnya, sehingga ya nggak jadi Islam. Nah, seandainya dia minal muslimin ya marah, betul-betul istimewa. Waqaluna, nah ini dulure ya, bojek tunggal paling boleh, pokoknya masih Qarun. Sama-sama zamannya Nabi Musa, Fir'aun dengan Qarun itu. Nah, Qarun itu kan konglomerat ya, kunci dari pintu berkas atau berkasnya itu, berkasnya Qarun itu diangkat 10 ya, belum kuat. Angkat bodong siji ya, mengket ini mengangkat kunci ini Qarun sido setruk. Kemudian Haman, Mbah Haman ini ya kodok, hidupnya adalah pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Musa. Dan Haman ini adalah diantaranya menteri kepercayaan dari Fir'aun, yang ditugasi oleh Fir'aun untuk membuat yang namanya menara dan tangga yang menjulur tinggi ke atas. Tujuannya untuk apa tangga tersebut nanti kalau sudah jadi rencananya Mbah Fir'aun itu dibuat untuk goleki Gusti Allah yang dhuwur gitu. Jadi dibangun tangga itu sampai setinggi-tingginya. Ya, turun oleh berapa kilometer ya terus mati di sini. Nah, itulah penantang Allah. Dan juga Ubay bin Khalaf. Kalau ini zaman pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terbiasa meremehkan sholat.
wa Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Nah, jadi itulah ancaman dan juga janji Allah. Janji Allah bagi orang yang melaksanakan sholat, ancaman Allah bagi orang yang meninggalkan sholat, bagi orang yang tidak bisa menjaga sholat 5 waktunya. Yang kita omongkan di sini adalah sholat 5 waktu saja dulu, sholat wajib, yes, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya kira sini Bu, pokok.